Oke. Nah, kita masuk ke minggu kedua, konsep dasar bahan ajar. Ini agenda kita hari ini ya. Oh, kalau orientasi sudah ya, minggu lalu. Nah, jadi mulai dari pengertian bahan ajar, kemudian karakteristik bahan ajar, kendala dalam pengembangan bahan ajar, fungsi dan manfaat bahan ajar. Tapi sebelum ke sini, saya mau bertanya dulu pada Anda. Oke, kita brainstorming. Ide atau gagasan apa yang muncul dalam pikiran Anda saat melihat gambar ini? Silakan. Ini mungkin kelas jadul ya, saya belum ubah gambarnya, tapi tidak apa-apa. Di situ bayangkan saja OHP. Dulu kan namanya overhead projector ya, itu yang di meja itu. Nanti dia si plastik yang sudah kita tulis pakai spidol nanti akan terproyeksikan ke layar gitu. Nah, sekarang itu kan sudah ada infocus gitu ya, laptop. Jadi kalau dulu Ibu sempat nih tahun 2000-an masih pakai ini. Jadi nulis gitu ya. Tapi memasuki 2002 ke sana sudah punya laptop, terus punya ada infocus dan sebagainya. Jadi ini masuk gudang gitu. Jadi Anda bayangkan aja ini overhead projector ya. Terus ini kan layar, ada TV, ada radio. Sok, siapa yang mau memberikan ide gagasan? Kalau saya ada di kelas itu ngapain gitu? Anda kan sebagai calon guru ya, atau sebagai muridnya boleh, silakan. Tapi calon guru aja. Halo? Ya, silakan. Anda mau ngapain gitu? Lihat gambar itu? Mungkin menjelaskan materi, Bu. Ya, silakan Cindy. Mengajar menggunakan OHP, Bu. Anastasia akan mengajar menggunakan ya tadi kan saya bilang HP-nya ganti dengan proyektor. Mungkin Bu bisa dengan di situ kan ada radio ya Bu ya. Mungkin kan ada beberapa materi yang bisa hanya digunakan dengan pendengaran gitu, misalkan dengerin puisi ataupun misalkan ada juga kan kalau di kelas berapa ya, kelas 5 gitu yang membahas tentang gitu. Mungkin menggunakan radio tersebut itu Bu sebagai bahan ajarnya. Oke. Sebagai medianya. Sebagai medianya. Oke, good. Yang lain? Kalau radio atau yang listening gitu ya, biasanya pelajaran apa tuh? Kita ada muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Ada listening. Oke. Yang lain? Untuk pembelajaran seperti TVRI dan sebagainya. Oke, ya. Good. Yang lainnya? TV tidak hanya untuk lihat pembelajaran itu ya, apa namanya? TVRI. Yang kalau enggak ini tolong di mute ya. Nah, juga mungkin kita bisa menayangkan film ya di TV. Oke. Sebetulnya harusnya Anda ini yang memberikan gagasan atau menceritakan gitu ya. Apalagi? Siapa lagi? Inggit ada nih, Inggit. Ini suaranya di siapa ya? Di Inggit kali ya? Inggit di tempat kerja, Inggit. Tolong di mute aja. Atau saya bisa nge-mute nggak ya? Oke, ada lagi? Mungkin ada yang berbeda. Itu belum semua alat bahan di situ. Anda manfaatkan. Menayangkan materi Bu di ini yang putih ini, papan putih. Iya, gimana? Kayak fokus gitu Bu. Yohana? Materi menampilkan di depan gambar Bu. Ya, itu tadi sudah sama Anastasia. Mungkin ada yang lain apa?
Mungkin dulu ada LCD, Bu, buat menonton film sejarah Iya, di TV. di TV. Iya. Cindy akan menonton, memberikan tontonan ya pada siswa. Oke, yang lainnya? Masih ada? Coba lihat susunan ini kursinya. Terus mejanya. Kalau saya ada di ruangan ini, saya akan, anak-anak tidak usah menghadap ke depan semua. Tapi mereka kerja kelompok. Jadi dibagi kelompok, duduk berhadapan gitu ya. Misalkan seperti itu. Ya banyak lah ya ide atau gagasan lainnya. Dengan memanfaatkan media pembelajaran di sini. Gitu. Seperti itu ya. Beberapa media di situ. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Silakan tulis di chat ya. Mana yang termasuk bahan ajar? Anda boleh tulis lebih dari 1 angka. Ini di chatnya ke everyone atau ke ibu saja ya, Bu? Ke everyone, biar yang lain baca. Ya, Bu. Belum ada yang masuk? Ini nomor 6 yang di belakang Ibu. Satu, 2, 3, 5, 6. Oh, semuanya, hampir semua ya, kan? Menurut Sophie. Oke, yang lain? Ersa 56. Tiga dan 6. 3, 5, 6. 1, 5, 6. Rike. Oke. Ibu, izin off cam sebentar, Bu. Izin ke kamar mandi. Iya, mangga. Oke. Semuanya? Oke. Modul dan CD berupa video di dalamnya. Berarti 56 ya, Yohana. Bintang 156. Satu, 3, 5. Dui 156. Oke. Oke. Cukup ya saya memperoleh informasinya. Sekarang ini, mana yang termasuk bahan ajar cetak dan non cetak? Oke, yang tadi berhenti dulu. Sekarang kita mulai yang slide ini. Tulis lagi, Bu. Ya, tulis di chat. Mana? Saya tulis dulu di sini biar nggak biar dipisah. Bahan ajar cetak dan non cetak. Nomor berapa saja? Nah, berarti itu ke bawah ya. Kalau yang atas itu yang slide sebelumnya. C misalkan, jadi disingkat aja C, angka, NC, angka gitu, biar cepat.
Cetak modul, ajar cetak 1, 3, 5, oke, 2, 4, 6, ya. Ya, ini kan berdasarkan gambar di sini ya. Jadi sebaiknya Anda tulis semuanya, mana yang cetak, mana non cetak. Yang ERSA ini sudah semua ditulis. Oke, sudah ada jawaban yang benar ya. Jadi, tapi saya tidak akan jawab dulu sekarang. Anda nanti jawabannya setelah ini ya, atau setelah Anda membaca modul atau setelah diskusi. Baik, nah sekarang saya akan jelaskan apa itu pengertian bahan ajar. Oke, masih ada yang nulis, silakan aja. Oke, sambil Anda buka modul ya, bisa Anda download dari LMS Unla. Oke, sebelumnya saya jelaskan bahwa sebagai calon pendidik atau sebagai pendidik nanti ya, wajib kita memberikan suasana yang menyenangkan. Jadi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, salah satu upaya untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan itu adalah dengan menyediakan bahan ajar yang menarik, gitu ya. Nah, bahan ajar yang menarik dan menyenangkan itu perlu dikembangkan. Karena apa? Hal ini terkait dengan pertama, ada 4 alasan ya. Kebutuhan belajar siswa, kemudian ada tuntutan kurikulum, kemudian juga ada karakteristik dari peserta didik, dan tuntutan pemecahan masalah di dalam belajar. Jadi 4 hal itu ya. Kenapa kita harus bahan ajar perlu dikembangkan. Nah, sekarang ke pengertian. Di modul itu ada beberapa pengertian ya, tapi tidak saya tuliskan. Jadi yang saya tampilkan di sini ada yang tidak mungkin sebagian tidak ada di modul. Nah, ini ada seorang ahli pendidikan sekolah dasar, namanya Beth Lewis. Jadi di lapangan pendidikan, TLM itu singkatan dari Teaching Learning Material. Kalau kita terjemahkan, TLM itu adalah bahan ajar mengajar gitu ya. Secara luas, secara umum, istilah TLM itu mengacu kepada bahan pendidikan yang luas, di mana guru menggunakannya di kelas untuk mendukung tujuan pembelajaran tertentu, sebagaimana dirancang atau dituliskan di rencana pembelajaran, lesson plans ya. Hal ini bisa berupa games, videos, flashcards, project supplies, and more, katanya. Kemudian, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Oke. Kemudian ada lagi menurut National Center for Vocational Education Research di Amerika ini ya, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Ini berarti itu tadi hampir sama dengan pengertian yang dari direktorat ya. Kemudian mengadaptasi dari sini. Lalu nah, untuk modul atau untuk kepentingan mata kuliah kita atau di dalam modul yang saya buat, itu suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, yang disusun secara sistematis, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa bedanya Bu bahan ajar dengan media pembelajaran? Nah, Anda kan semester lalu udah dapat ya media pembelajaran. Siapa yang mau menjelaskan dari hasil pengertian tadi, beberapa pengertian tadi dengan media gitu? Satu kalimat aja singkat boleh, 1-2 kalimat boleh lah. Apa perbedaannya?
Ayo, semester lalu kan sudah pernah mendapat media ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Sophie. Kalau menurut saya, bahan ajar itu kayak yang ada materinya, kayak yang di buku, di LKS. Kalau media pembelajaran tuh kayak media untuk kita menyampaikan si bahan ajar tersebut. Kayak Infocus, laptop, dan sebagainya, Bu. Fokus laptop. Tapi di dalam media ada materi enggak? Ayo. Sepertinya ada, Bu. Ada. Terus bedanya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, makasih Sophie. Mungkin bisa dilengkapi oleh Ersa. Kalau menurut saya bahan ajar itu materi atau pesan yang akan kita sampaikan, sedangkan media itu alat atau sarana pengukur penyalur materinya gitu, Bu. Alat penyalur materinya. Oke. Bahan ajar juga alat bukan? Alat itu apa gitu? Maksudnya ya oke, itu media itu alat. Tadi bahan ajar menurut pengertian sebelumnya juga ada yang menyebut apa? Ini ya, segala bentuk bahan gitu, bahan. Oh ya, nggak ada yang alat ya. Tapi ada di modul nih ya, ada beberapa pengertian, coba Anda baca ya, bahwa itu bahan juga ada yang nyebut alat gitu. Kayak bedanya di mana ya? Terima kasih Hersa. Ya betul sebetulnya. Tapi ada sedikit lagi apa ya? Ada? Tadi kan dari definisi bahan ajar tadi sudah ya, segala bentuk bahan terus disusun secara sistematis. Ada yang bisa merangkumnya nggak? Apa beda bahan ajar dengan media? Udah itu tadi udah benar ya, menurut Sophie dan Ersa. Media itu alat penyampai pesan kan? Ingat nggak? Kita punya informasi, terus informasi ini harus disampaikan. Medianya apa, gitu kan? Medianya bisa PowerPoint kan, bisa foto, bisa gambar, flashcards dan seterusnya. Terus bahan ajar apa bedanya gitu dengan media? Ayo. Krik, krik, krik. Ini masih ada nggak suaranya? Yang lain? Rike, gimana Rike? Ini Bu lagi sakit gigi, Bu. Sakit gigi, nggak bisa ngomong dong. Mutiara, Aini? Bisa disimpulkan? Izin menjawab, Bu. Ya, Ersa lagi ya? Kalau bahan ajar itu kayak seperti buku, video, Bu, terus ada ya, audio juga. Terus kalau media itu kan video. alat yang dibikin gitu, Bu, seperti PowerPoint, dibuat sendiri. Iya, tahu. Tapi beda apa gitu yang ada di bahan ajar, tidak ada di media, misalkan. Apa ya? Oke. Nggak ada? Mungkin kalau menjawab, Bu, ya, kalau Nas. media bisa dijadikan sebagai alat evaluasi, kalau bahan ajar tidak. Bahan ajar ada alat evaluasi di dalamnya. Oke deh. Saya rangkum aja ya. Oke, ini nanti ke situnya. Jadi bahan ajar itu ada tujuan pembelajarannya. Ditulis di situ. Media ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ditulis media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran, tujuan pembelajaran ini, bla bla bla. Bahan ajar itu lengkap.
Kan makanya disebut tadi definisi semua bahan, gitu kan, semua bahan. Nah, Anda harus kalau ada kata semua bahan berarti bahan ajar itu lengkap. Mulai dari tujuan pembelajaran, materi, isi, konten, materi ya, evaluasi dan soal-soal gitu. Termasuk kunci jawaban dan glosarium. Nah, itu bahan bedanya. Bahan ajar itu makanya disebut bahan ajar itu contohnya buku, apalagi CD. Kalau Anda perhatikan, buku dan CD itu kan ada tujuan pembelajaran ya. Ada alat evaluasinya juga. Kalau media tidak. Jadi bisa dikatakan seperti inilah. Media itu bagian dari bahan ajar, ya kan? Tapi di dalam bahan ajar ada media. Pasti ada media, tetapi di dalam media belum tentu ada bahan ajar. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi bahan ajar itu lengkap, semuanya ada. Begitu. Jadi makanya tadi contoh bahan ajar itu adalah modul gitu ya, buku cetak, textbook, kemudian CD pembelajaran, itu ada di dalam seperti itu. Nah, bahan ajar yang berbasis teknologi. Tadi ada gambar yang ada gambar komputer, itu bisa dikatakan bahan ajar. Ada juga media gitu ya, jadi bingung kan. Tapi kalau di dalam komputernya itu berisi bahan ajar yang lengkap mulai dari tujuan pembelajaran sampai evaluasinya, maka itu bisa disebut sebagai bahan ajar. Yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, gambar komputer itu. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi nanti tujuan mata kuliah ini di akhir sebagai produk dari mata kuliah ini Anda harus mengembangkan bahan ajar. Bisa mengembangkan bahan ajar. Dan ini memang dari saat pertemuan pertama sampai nanti setelah UAS itu terkait semua. Jadi tidak boleh tidak terpisah. Materi yang sebelumnya itu Anda harus ingat gitu. Makanya saya tiap minggu akan ada kuis. Minggu depan ini ada kuis ya, 5 pertanyaan saja dari materi sekarang. Gitu. Itu tujuannya adalah untuk mereview. Supaya Anda ingat, bahwa saya tuh harus mengembangkan bahan ajar ya. Jadi bahan ajar sudah ada nih. Tapi misalnya kurang menarik bagi siswa, gimana supaya menarik? Gimana supaya tidak bertele-tele gitu. Tapi fokus sederhana tapi mencapai kepada tujuannya. Gitu ya. Sesuai dengan karakteristik siswa tadi. Makanya nanti di tengah-tengah kita ada analisis buku guru dan buku siswa. Seperti itu ya. Oke, nah ini karakteristik bahan ajar. Kalau Anda baca di modul juga sudah ada di sebetulnya. Yang pertama self-instructional. Artinya peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Nah gitu. Jadi tanpa didampingi guru, siswa bisa belajar sendiri gitu, mandiri. Nah itu disebut ciri dari bahan ajar ya. Ada multimedia, kalau yang berbasis teknologi kan bahan ajar multimedia ya, itu lengkap semua gitu. Itu self-instructional artinya. Lalu self-contained, seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Gitu. Seluruh materi pelajaran atau dari satu unit itu. Dari satu unit kompetensi atau subkompetensi. Jadi bisa saja membuat bahan ajar untuk satu kali pertemuan, begitu ya, self-contained. Nah ini yang nanti di akhir tugas Anda, produk Anda membuat satu bahan ajar untuk satu kali pertemuan saja, begitu. Kemudian stand alone, itu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Jadi dia berdiri sendiri, tidak tergantung kepada bahan ajar yang lain, begitu ya. Kemudian yang 4, adaptif. Adaptif itu memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan iptek. Jadi seperti itu. Nanti ketika Anda menganalisis buku guru siswa, misalkan, yang ini misalkan out of date. Nah, Anda ganti dengan yang up to date, misalkan ya, seperti itu. Atau menggunakan, sekarang kan kita pembelajaran daring. Bagaimana nih supaya siswa semangat belajarnya gitu ya, kita buat bahan ajar yang menarik mereka supaya semangat belajar di masa pandemi seperti itu. Kemudian user friendly, setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya.
Jadi tidak sulit gitu ya ketika siswa belajar mandiri, instruksinya jelas gitu, tidak ambigu, kemudian tidak jelas juga gitu ya, termasuk pertanyaannya dan sebagainya. Itu harus benar-benar user friendly. Termasuk juga kalau kita menggunakan teknologi, bahan ajarnya itu di-e-book-kan misalkan, atau di-e-modulkan dan seterusnya. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar. Jadi mulai dari yang lebih mudah, dari yang mudah dulu untuk memahami yang sulit. Nah, gitu ya. Dan dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Gitu. Lalu pengulangan akan memperkuat pemahaman. Nah, pengulangan ini bisa berupa review ya. Review dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kuis singkat gitu ya, dan seterusnya. Lalu umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang selanjutnya, motivasi yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Motivasi juga ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang muncul dari diri sendiri. Misalkan, saya harus belajar giat karena saya punya target tertentu lulus tepat waktu. Saya harus menjadwalkan diri saya sendiri gitu ya, mendisiplinkan diri saya sendiri karena yaitu saya ingin tepat waktu, lulus tepat waktu, dan tidak mau lama gitu ya kuliahnya, seperti itu. Contohnya salah satu. Kalau ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, misalkan dari luar, dorongan dari luar gitu ya, misalkan dari orang tua atau dari pacar misalnya, atau dari teman-teman. Misalkan ada temannya, dia kok bisa, saya juga harus bisa gitu. Seperti itu ya. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, tahap demi tahap ya. Jadi tidak bisa kita misalkan dari tangga ke-1 pengen ke tangga ke-10 dengan loncat. Bisa saja sih loncat tapi jatuh gitu. Jadi nah di sini seperlunya kesabaran ya. Menuntut ilmu itu juga perlu sabar. Ada seperti kita naik tangga gitu ya, memahami ilmu itu. Jadi dari yang sederhana dulu, dan kemudian dari ke yang sulit. Mengetahui hasil yang akan dicapai dan akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Makanya di dalam bahan ajar itu di awalnya Anda harus memberikan tujuan pembelajaran dan indikator. Apa sih yang akan dicapai pada pertemuan ini, misalkan gitu ya. Tadi kan saya sudah tuliskan agendanya. Agenda itu ya termasuk indikator. Anda bisa menjelaskan pengertian bahan ajar, kemudian bisa menjelaskan karakteristik pengembangan bahan ajar, lalu prinsip pengembangan bahan ajar, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, fungsi bahan ajar. Fungsinya apa saja? Ini sebagai pedoman bagi pendidik atau pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Juga sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar. Gitu ya fungsinya, karena di dalam bahan ajar itu kan lengkap. Nah, bagi pendidik, antara lain dapat menghemat waktu mengajar, mengubah peran pendidik menjadi seorang fasilitator, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, serta sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Ya, nah untuk mata kuliah ini saya sudah membuat modul gitu ya, dan saya rasakan itu jadi saya sudah menggunakannya selama 2 tahun, menjadi efektif gitu. Anda baca dulu materinya, kemudian untuk bahan diskusi juga ada di situ, ada alat evaluasi juga ada di situ. Bagi peserta didik, menjadikan mereka dapat belajar tanpa harus ada guru atau temannya gitu ya yang lain. Jadi bisa belajar kapan aja, di mana aja gitu ya. Dapat mencapai belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Karena bisa dibalik lagi gitu kan, bisa diulang-ulang gitu. Jadi mereka bisa belajar mandiri seperti itu. Ini terlalu. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil belajar, ya itu fungsinya. Baik, nah manfaatnya diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, gitu. Kemudian tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh.
Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, gitu ya. Nah, itu beberapa manfaat dari bahan ajar. Lalu menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa, kemudian menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Ini bagi seorang guru atau dosen, bahan ajar itu atau buku, modul itu ya, itu sebagai angka kredit gitu untuk meningkatkan pangkat atau golongan gitu. Apalagi kalau misalkan di sekolahnya diberikan insentif bagi pendidik yang menyusun modul atau bahan ajar. Wah, kita jadi tambah semangat ya, seperti itu. Walaupun tidak ada insentif atau itu, ya tetap saja kita sebaiknya membuat bahan ajar gitu ya, karena untuk kepentingan peserta didik kita dan untuk kita juga sebetulnya. Kan tadi kan fungsinya apa atau manfaatnya memudahkan pengajar kan atau pendidik sehingga kita lebih banyak waktu untuk diskusi dan lain sebagainya. Karena bisa dibaca sebelumnya oleh mahasiswanya atau siswanya. Dan semua udah ada disiapkan di situ. Jadi ketika kita mau mengajar masuk tahun ajaran baru, kita tidak bingung. Aduh, saya mau ngapain gitu kan? Aduh, mau apa? Ya, kalau sudah ada bahan ajar, kan kita sudah siapkan sebelum masuk ke tahun ajaran baru, kita tinggal mengajar aja gitu. Kalau di luar negeri nih ya, kan saya pernah di Amerika ya 2,5 tahun. Itu musim summer, selain mereka libur, benar-benar libur gitu ya, itu ada waktu untuk lokakarya guru itu sekitar 1 bulan lamanya. Itu 1 bulan benar-benar mempersiapkan modul dan bahan ajar. Jadi ketika mereka masuk kelas itu sudah siap gitu, tidak bingung gitu. Aduh, saya harus nyiapin bahan ajar nih, harus nyari ini, atau tidak mengulang. Yang ada aja, comot dari sini, comot dari situ. Nah itu kan nggak bagus ya. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai dengan benar gitu. Terkadang seperti itu. Atau kita mengajar jadi liar gitu. Tidak ada rencana pembelajaran. Makanya perlunya RPP kan seperti itu. Kita merencanakan itu agar mengajar kita tidak liar. Dan kita menyusun bahan ajar itu agar kita mengajar saat masuk kelas, kita punya bahannya, aktivitas sudah siap gitu kepada mereka, kepada peserta didik. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu pendidik itu, pengajar, mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan itu ya karena tenaga admin itu kan kurang gitu. Jadi sehingga memberdayakan pendidiknya, gurunya untuk menjadi inilah, itulah, seperti itu kan. Jadi pikiran kita bercabang gitu, fokus. Nah, makanya perlunya memanage waktu. Kita punya waktu sangat 24 jam, terasa kurang gitu ya. Ini harus dikerjakan, ini mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi kadang-kadang, nah waktu libur Anda itu sebagai guru, nanti itu manfaatkan juga gitu di sela-sela libur Anda, itu untuk menyusun bahan ajar. Gitu. Ya, seperti itu. Itu tips dari Ibu sih, ya sedikit. Nah kalau ini saya kutip tentang teknologi ya. Bahwa karena kita ini kan zaman teknologi ya sekarang. Jadi bahan ajar nanti yang Anda buat itu, saya harap nanti dalam bentuk e-modul gitu ya. E-modul. Jadi atau ILKS gitu ya. Jadi bahan ajar itu kan yang ada, yang cetak itu ada bentuk LKS, ada bentuk buku, ada bentuk modul gitu ya. Nah itu tugas individunya nanti kemungkinan dalam bentuk LKS, lembar kerja. Nanti yang kelompoknya itu modul atau buku. Jadi itu dalam bentuk kelompok. Karena apa? Teknologi itu di kelas dan di setiap tangan siswa dan guru sekarang itu. Kita menggenggam teknologi itu ya berupa gadget itu ya. Karena itu menjadi kertas dan kertas dan pena kita sehari-hari atau setiap waktu kita gitu ya. Oleh karena itu ya gitu, teknologi itu penting. Nah itu intermezzo saja tentang teknologi. Oke, nah terima kasih. Saya harap Anda belajar sesuatu
tadi yang sudah saya jelaskan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas. Saya beri waktu. Ibu izin bertanya. Ya, siapa? Cindy. Cindy, oke. Apakah bahan ajar itu bisa diambil dari internet, Bu? Apakah bahan ajar bisa diambil dari internet? Oke, saya jawab langsung ya. Bisa. Jadi bahan ajar itu sekarang kan sudah melimpah di internet ya, di dunia maya. Kita bisa, boleh, tapi tidak semua bisa kita masukkan. Jadi kita harus saring dulu. Saring sebelum sharing gitu ya. Itu tidak berlaku pada informasi saja, tapi berlaku juga pada informasi-informasi pembelajaran atau baik itu materi, konten, ya, atau RPP yang dibuat oleh guru-guru yang lain gitu di internet. Jangan asal kopas gitu. Nanti kalau misalkan nanti Anda kan membuat apa ya, ada satu sesi itu nanti saya akan cek gitu. Ini Anda kopas atau bagaimana? Nanti ketahuan. Jadi ini hanya kopas begitu saja, tidak Anda baca lagi. Jadi diusahakan ketika Anda mengambil dari internet itu Anda baca dulu dengan seksama. Nah, itulah kemampuan literasi Anda diuji. Literasi Anda bagus atau tidak itu akan dilihat dari hasil kerja Anda. Apakah Anda kopas begitu saja? Misalkan ya, saya pernah dulu waktu masih ngajar di SMA, itu saya mencari RPP biologi, misalkan KD berapa. Terus saya search di internet ya, mau saya modifikasi ceritanya. Nah, saya baca. Terus saya baca, ini rumusan indikatornya kayaknya kurang tepat dengan KD-nya. Indikator kan diturunkan dari KD. Ini kurang tepat. Terus saya cari lagi, search lagi kan di di link yang lain gitulah. Kan itu banyak ya. Terus pas saya buka dengan KD yang sama, itu dia sama persis. Berarti dia di blognya itu dia mengkopas sesuatu yang salah. Dan itu tidak hanya 1-2 saya temukan. Itu 3 sampai aduh kok begini ya, hanya kopas aja gitu. Hanya untuk memenuhi tugas. Kan guru itu dulu harus ngeblog gitu ya, bikin blog. Nah, yang blog-blog gitu, blogspot.com itu harus Anda waspadailah atau Anda cek lagi, recheck and recheck. Kalau blogspot.com itu kan dibuat sendiri ya pribadi. Dan kadang-kadang mereka hanya kopas asal ada gitu kan, seperti itu. Dan itu menyesatkan kan untuk yang lain. Kalau kita tidak kritis, kita tidak cek ulang gitu ya, kita mau men-share, membagikan sesuatu yang salah gitu. Nah, itu kan kurang bagus. Jadi ikutan dosanya kita gitu. Makanya sebagai guru kita harus literasi membaca kita benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Makanya sekarang kan literasi membaca, literasi berhitung itu ditekankan pada pada program MBKM Kampus Mengajar 2 yang sekarang ini. Penekanannya pada itu. Duh, maaf ini kedengaran nggak ya TV di sebelah saya, ibu saya sedang mendengarkan Mama Dede. Kedengaran nggak? Oke, good. Cindy, pertanyaannya yang lain? Ya, terima kasih Cindy pertanyaannya. Masih ada? Saya harus Mustika izin bertanya, Bu. Bagaimana cara menerapkan bahan ajar jika di sekolahnya itu kurang memfasilitasi, Bu? Entah itu dalam segi anggaran dan lain sebagainya. Sementara kalau misalkan jika bahan ajarnya sangat sederhana, mungkin murid gampang bosan dan juga monoton. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya bagus Ersa. Jadi sebetulnya itu bahan yang kelewat dibahas. Jadi kendala atau masalah di dalam pengembangan bahan ajar. Ya.
bagus Ersa. Nah, kalau misalkan ada kendala tidak support gitu ya, tidak supportnya dalam bentuk apa? Dana atau apa? Kalau masalah itu masalah ini ya, masalah semua gitu. Tapi tidak ada support, terutama kalau dana gitu ya, kita ya kalau ibu sih prinsipnya ya nggak atuh nggak ada ini, nggak ada itu, enggak. Kalau saya kebalikannya gitu, nggak ada ini saya adain gitu, seperti itu. Ngerti nggak Ersa? Misalkan pernah ya di sekolah wakil kepala sekolahnya nggak support, saya mengajukan ide gagasan kayak misalkan gini, apa namanya waktu itu teh karya tulis ilmiah siswa sebagai salah satu syarat kelulusan kelas 3 SMA. Saya ingat benar, ini anak-anak itu mau kuliah, mereka akan menulis skripsi. Jadi bagaimana kalau kita ngadain karya tulis ilmiah untuk kelas 3? Percobaan sederhana aja, saya bilang gitu. Itu menjadi syarat kelulusan. Tapi, itu susah katanya di sekolah kita anak-anak nggak ini, gimana lah pokoknya alasan gitu. Ya sudah, saya percobakan di kelas saya sendiri. Kebetulan waktu itu kelasnya hanya 1 apa 2 ya, kelas 3 itu. Kelas kecil. Saya cobakan aja sendiri di situ, kemudian ada 2 guru yang sama waktu itu ya, guru biologi. Nah, kita yang mengujinya, saya dengan teman saya itu yang mengujinya. Jadi mereka melakukan percobaan biologi sederhana selama berapa minggu, lalu kita uji kayak semacam sidang kecil-kecilan lah. Nah, itu kita videoin, terus kita foto, pokoknya kita uji pertanyaan dan sebagainya. Mirip sidang kecil-kecilan lah, seperti itu. Terus ditanya sama wakil kepala sekolahnya setelah saya selesai itu, gimana Bu Rika? Alhamdulillah gini loh, saya ceritain. Terus saya tulis, saya posting aja pokoknya ini. Tahu nggak, tahun depannya itu karya tulisnya menjadi syarat kelulusan. Dan semua kelas 3 akhirnya diwajibkan untuk membuat karya tulis. Gitu. Jadi kalau ada support, kita berjalan sendiri aja gitu. Yakin dengan bahwa ini harus ada perbaikan misalnya, atau saya ingin menginikan ide saya gitu, gagasan saya. Seperti itu. Gitu kalau ibu orangnya kan seperti itu. Jadi tiap tahun itu kadang-kadang murid yang masuk itu karakteristiknya pasti ada beda. Jadi kita jangan menyamakan loh. Jadi misalnya nanti akan pengalaman ya jadi guru di kelas, nemuin kelas tahun ini kok kelasnya ya ini ribut aja gitu ya. Kinestetiknya tinggi gitu misalkan. Atau misalnya tahun berikutnya yang ini diam-diam aja gitu, banyaknya pendiam gitu. Nah, gimana sih supaya nggak pendiam, supaya kelas jadi menyenangkan gitu, supaya rame gitu, atau bukan sekedar rame ya, tapi materi tersampaikan mereka tertarik dengan kita gitu. Justru kita jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak, itu tujuannya gitu kan, seperti itu harusnya. Nah disitulah, karena guru mengajar itu kan seni ya, jadi kita tuh guru tuh sebetulnya artis gitu ya. Artis juga ya, kita harus rapi di depan anak-anak, harus nanti kalau enggak anak-anak tuh merhatiin loh. Jadi kayak waktu itu, Bu, kok pakai jilbabnya sekarang beda gitu. Oh, ternyata saya diperhatikan ya. Seperti itu. Jadi segala hal gitu, dan mereka meniru kadang-kadang. Terutama anak-anak SD itu sangat percaya kepada gurunya, ya kan? Daripada ibunya sendiri. Pengalaman saya punya 2 anak ketika ada PR matematika. Bu, ini gimana? Enggak, kata Bu Guru di sekolah bukan begini. Ya udah atuh ikutin cara gurunya. Dalam hati teh, ini cara cepat, kata ibu tuh. Ini cara cepat. Enggak, Bu Guru enggak ngajarin gini. Ya udah atuh sok. Jadi saya ngajarin cara cepat, tapi anak saya enggak mau. Ya sudah. Ya seperti itu ya. Jadi Anda calon guru SD itu benar-benar ujung tombak dari perubahan mindset. Jadi ya Ersa, mudah-mudahan tidak terjawab biasa, biar cari lagi gitu jawabannya. Pokoknya jangan atuda gitu. Baik Bu, terima kasih. Prinsipnya jangan atuda. Melamun atuda terus mau maju-maju, nggak akan maju-maju, percaya deh. Kitanya stuck aja di situ gitu. Jadi kalau tidak disupport untuk sekolah, kita minimal di kelas kita sendiri. Karena kelas itu
milik kita gitu, milik guru. Kita adalah raja ratu di kelas kita. Gitu, apapun ya gitu. Jadi kalau ada keberhasilan baru kita share gitu ke yang lain. Ya semacam PTK lah, PTK kecilan. Nanti kan Anda wajib juga buat PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ini kenapa sih anaknya seperti ini? Kita ambil sampel misalnya 2-3 anak yang ini, oh ternyata ada kelainan misalnya di otaknya, dia pernah jatuh. Nah itu beda lagi. Kalau anak yang slow learner, terus itu kita harus tahu latar belakang dia, apakah dia pernah jatuh atau otaknya bagaimana, ya. Itulah nanti Anda akan mengalaminya kalau sudah masuk dunia kerja, gitu. Dunia nyata. Sekarang belum nyata kali. Tapi kalau Anda ikut kampus mengajar, program kampus mengajar itu Anda udah tahu seluk-beluknya. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Anas. Bagaimana cara guru membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didiknya? Bagaimana guru, ya itu tadi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajarnya harus diperhatikan. Mana tadi kan sudah saya ini kan. Nah di sini mulai dari yang kita mulai dari prinsip pengembangannya dulu ya. Jadi mulai dari yang mudah dulu bertahap gitu. Seperti ini kan mata kuliah ini saya mulai dari konsep dasar dulu kan, dari pengertian dulu, dari fungsi, manfaat. Nanti berikutnya ke bentuk dan jenis bahan ajar. Nanti ke berikutnya ke Anda menganalisis seperti itu. Itu kan bertahap. Dan yang C6-nya nanti Anda membuat gitu kan, menciptakan, bukan menciptakan itu untuk yang satu aja. Ini kita mau membuat ya, manusia itu membuat bahan ajar. Itu C6-nya itu gitu ya. Jadi mulai dari C1 dulu mengetahui dia bisa mengidentifikasi misalnya, atau bisa ya C1 lah ya, dan seterusnya mengulang. Kemudian oke. Nah, mungkin nanti sambil jalan ya Anas, nanti kita akan tahu. Yang jelas bagaimana itu yang menarik itu ada medianya, dan Anda sudah mendapat media pembelajaran harus seperti apa? Kan ada gambar gitu kan, ada tulisan, ada wacana, lalu tulisannya harus bagaimana, jangan kecil-kecil, ada animasinya kan, ada yang gerak-geraknya gitu misalkan ya, untuk anak-anaknya sesuai dengan, kalau untuk SD ya sesuai dengan karakteristik siswa SD aja gitu ya, gambarnya menarik mereka, kemudian nggak rumit gitu, jangan langsung misalnya langsung hari pertama atau bab 1 si anak itu harus udah dikasih hal yang berat gitu. Nah itu jangan seperti itu, tidak menarik lagi. Kalau dari awal sudah diberi sesuatu yang berat bagi mereka, apalagi matematika misalkan ya, yang hitungan. Nah makanya kan bertahap. Tapi bagaimana cara kita meramunya itu yang supaya siswa itu menarik. Itu ya perlu seni sih, memang perlu pengalaman banyak, nantilah sambil jalan ya. Nanti juga saya akan berikan contoh-contoh bahan ajar yang sudah dikembangkan yang terbaik di angkatan berapa itu. Nanti saya mudah-mudahan dari angkatan ini saya bisa menemukan, ada lagi ya, kemarin soal semester lalu saya agak kurang puas gitu. Jadi entah karena daring ya atau bagaimana, kan daring ya 2020, sekarang daring juga. Tapi saya harap setelah UAS kita bisa luring lah kalau diizinkan ya, karena kadang dengan luring itu jadi apa ya, tapi mudah-mudahan dengan daring juga Anda paham gitu. Emang agak berat bagi sayanya, harus saya ngecek satu-satu, dan Anda harus konsul, nanti ada tutorial kan, sampai saya ingin ini benar-benar gitu bahan ajarnya dikembangkan gitu, bukan Anda kopas aja. Ada juga yang seperti itu kan, nah saya kasih nilai B aja kalau seperti itu ya, saya hargai usahanya. Tapi kalau nggak ingin dapat A tinggi gitu ya, itu hasil pengembangan Anda sendiri. Nah, modifikasi lah, Anda sudah ada nih bahan ajarnya, tapi Anda kembangkan gitu supaya lebih fokus dan lebih menarik gitu. Sederhana tapi tercapai tujuannya gitu.
Kalau sekarang ini kan tematik, tapi ini apa ya? Membebani gitu kan, seperti itu. Ini kok anak tuh belajar apa sih sebenarnya gitu? Ini nggak dapat, itu nggak dapat. Nah jangan sampai seperti itu. Itu ya Anas, mudah-mudahan nggak puas biar bisa mencari lagi. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, masih ada nggak? Oke, di modul 1 itu kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Nah, apakah pertanyaannya sama dengan ini? Saya lupa belum revisi atau udah ya. Saya harus cek ulang. Nah, jadi kita akan diskusi bagi kelompok aja ya. Kelompoknya apa mau beda? Sebaiknya beda ya. Jangan yang sama dengan media. Biar kenal sama yang lainnya juga. Di switch aja gitu. Bagaimana? Silakan di ini sendiri, atur sendiri. Satu kelompoknya 4 orang ya. Berarti ini kan 16 ya? Atau 15 ya? Ada 15, Bu. Tapi sini ada 17. Mungkin ada yang dua ini ya. Masuk 2. Vera sama Yelinton masuk. Paling Kang Yellington. Hah? Itu mahasiswa mana? Yellington. Unla. Iya Bu Unla. Cuman semester atas ikut ke semester bawah gitu. Oh, kok nggak lapor ke Ibu? Ibu nggak ada, nanti nggak ada di absen sih gimana? Ada Yellingtonnya ada nggak? Yellington, ini laki perempuan sih. Maaf, saya baru melihat namanya. Yellington ada. Sekarang semester 7. Tidak menyahut, Sa. Halo, Yellington. Tiduran apa atau apa? Semester berapa Yellington? Ini nambah lagi, jadi 18. 17, 18 sama Ibu. Oh, Yellington, where are you? Yes. Where are you? Are you in? Hah? Baik, Bu. Baik, di mana Yellington? Papua? Di Bandung, Bu. Oh, di Bandung. Anda semester berapa sekarang? Sekarang 7, Bu. Tapi 7. Yellington kemarin nggak diambil semester 5. Nah, sekarang ambil, Bu. Oke, ya. Tapi Ibu maaf, Bu. Kemarin Yellington nggak hadir. Sempat sakit, Bu. Oh, gitu. Sekarang sudah sehat. Nah, masuk di grup WA enggak? Sudah masuk di grup WA? Udah masuk, Bu. Oke. Oke, nah jadi sekarang jumlahnya 16 ya? Ya, jadi 16, silakan bagi 4 kelompok, masing-masing 4 anggotanya. Nanti daftar kelompoknya tulis di WA group ya. Tolong agar adil gitu. Jangan yang semester lalu waktu media ya, di switch aja diganti gitu. Biar variatif gitu. Biar kenal juga dengan yang lain, jangan yang itu-itu aja. Sudah? Nah, ini pertanyaannya. Jadi, mengapa menggunakan bahan ajar? Atau bahan ajar itu untuk apa? Lalu, apa peran bahan ajar hubungannya dengan elemen lain dari pembelajaran? Apa saja karakteristik dari bahan ajar? Bagaimana cara memperoleh bahan ajar? Bagaimana kita memperoleh bahan ajar? Mengapa perlu memilih dan menentukan materi pembelajaran dengan tepat? Jadi ini 5W 1H ya. Silakan nanti LKM-nya saya udah share belum ya? Oh ya, saya share di e-learning ya. Anda bisa download. Jadi LKM untuk menjawab pertanyaan ini sudah saya siapkan. Anda tinggal isi di situ.
jadi berupa slide PowerPoint, dan bisa menambah slide-nya. Oke, nah silakan, ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Anda bisa keluar dari Zoom ini, kalau saya tidak, saya tetap di sini. Jadi Anda bisa, kalau misalnya untuk menghemat kuota, Anda keluar dulu, nanti baru masuk. Lagi kita akan presentasikan hasil diskusinya di uji petik aja. Mungkin uji petik itu saya acak mungkin kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4. Itu. Ya, silakan. Saya tidak akan mematikan Zoom-nya. Tapi kalau Anda mau keluar Zoom dulu, nanti masuk lagi jam 9.00. Silakan. Jadi 9.00 sampai 9.10 lah. Karena saya setengah 10 ada kelas lagi. Biar ada waktu untuk jeda ya, untuk sarapan dulu. Oke, terima kasih ya. Silakan. Nanti LKM-nya saya post di LMS Benla. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.